Replikasi virus. Di dalam replikasi virus terdapat dua daur. Satu, daur litik. Daur litik, reproduksi ini selalu diakhiri dengan lisis atau pencahayaannya sel inang untuk melepas fag-fag baru. Sel inang yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang tersebut disebut virus virulen. Pada tahap pertama disebut perlekatan. Fag melekat pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekor. Pelekatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai. Tempat khusus itu disebut reseptor. Penetrasi adalah peristiwa penyuntikan DNA fag ke dalam sel bakteri. DNA fag masuk ke dalam sel, sedangkan selubung prosesnya tetap tinggal di luar sel. Fag menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudahkan penetrasi. 3. Replikasi dan sintesis. DNA virus yang masuk kemudian akan mengambil alih ribosom sel bakteri untuk mensintesis protein virus yang berupa enzim. Enzim virus menyebabkan replikasi DNA fag. Bersamaan dengan itu, DNA bakteri dirusak dan sintesis DNA serta protein bakteri juga dihentikan. Selanjutnya, terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, baik untuk bagian kepala, ekor, maupun serabut ekor. 4. Perakitan. DNA fag dan protein selubung dirakit menjadi fag yang lengkap atau viron. Pada tahap ini, pertama akan dirakit protein yang menyusun kapsid. Selanjutnya, kapsid diisi dengan DNA yang merupakan inti. Setelah itu, baru ditambahkan komponen-komponen ekornya. 5. Pelepasan fag. Dinding sel bakteri akan dilisiskan oleh enzim lisozim dan diikuti dengan pelepasan fag-fag baru. Pada peristiwa ini dapat dihasilkan zoofag baru yang siap menginfeksi bakteri lain untuk memulai siklus litik lagi. 2. Daur lisogenik. Reproduksi ini fag yang menginfeksi tidak menyebabkan lisisnya sel inang. Virus semacam ini disebut temperate atau moderat. Tidak seperti virus virulen temperate ini tidak selalu menghancurkan sel inang. Pada tahap pertama, pelekatan. Fag melekat pada dinding sel bakteri melalui ekor dan serabut ekor. Pelekatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai, yang disebut reseptor. 2. Penetrasi. Peristiwa menyuntikkan DNA fag ke dalam sel bakteri. DNA fag masuk ke dalam sel, sedangkan keselubung proteinnya tetap tinggal di luar sel. Fag menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudahkan penetrasi. 3. Penggabungan. Setelah masuk ke dalam sel inang, DNA fag tidak merusak metabolisme bakteri, tetapi bergabung dengan DNA bakteri. DNA yang bergabung dengan DNA bakteri disebut profag. 4. Replikasi. Di dalam keadaan bergabung dengan DNA bakteri, inang dan DNA profag bereplikasi bersama dengan DNA bakteri dan mengikuti aturan pada DNA bakteri. Jika bakteri membelah diri, maka profag juga ikut membelah, sehingga sel anakan bakteri selalu membawa profag baru. Sekian presentasi dari kami. Jika kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.